Halo generus Tri Sukses, kembali lagi bersama kami Tri Sukses ID. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal harian TKA mata uji pilihan, yaitu sosiologi. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat memiliki objek kajian yang spesifik. Manakah di antara fenomena berikut yang menjadi fokus utama kajian seorang sosiolog? Oke, jadi fokus utama sosiologi adalah pada struktur dan dinamika masyarakat. Nah, dari opsi yang ada, maka pilihan yang paling tepat adalah yang opsi C. Ya, betul sekali. Dampak pembangunan kawasan industri terhadap perubahan stratifikasi sosial dan profesi masyarakat lokal. Jadi pilihan C adalah jawaban yang paling tepat karena secara eksplisit mengkaji bagaimana sebuah kebijakan pembangunan, yaitu pembangunan kawasan industri, berdampak pada aspek-aspek inti struktur masyarakat, yaitu stratifikasi sosial, yaitu pelapisan masyarakat berdasarkan status ekonomi, pendidikan, dan lain-lain, dan perubahan profesi masyarakatnya, yaitu pergeseran jenis pekerjaan pada masyarakat lokal. Kemudian kita analisis opsi jawaban yang lain. Untuk opsi yang A, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar yang memengaruhi keputusan investasi perorangan. Nah, ini merupakan fokus utama dari ilmu ekonomi yang menganalisis pasar dan keputusan finansial individu. Oke, jadi opsi A ini adalah ilmu ekonomi. Oke, sekarang opsi B. Proses metabolisme tubuh atlet yang meningkat setelah mengonsumsi suplemen protein. Nah, opsi B ini merupakan fokus biologi atau ilmu gizi yang mempelajari proses dalam tubuh organisme. Jadi ini adalah biologi atau ilmu gizi. Oke, kemudian opsi D, munculnya varian baru virus dan efektivitas vaksin dalam menekan laju penyebarannya. Nah, opsi D ini merupakan fokus epidemiologi dan ilmu kesehatan masyarakat yang meneliti penyebaran penyakit dan intervensi medis. Oke, untuk opsi D ini adalah epidemiologi dan ilmu kesehatan masyarakat atau Kesmas. Kemudian opsi E, tingkat stres dan kecemasan yang dialami oleh siswa saat menghadapi ujian akhir. Ini merupakan fokus dari psikologi yang mendalami kondisi mental dan emosional individu. Oke, untuk opsi E ini psikologi. Oke, jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut soal nomor 2. Lahirnya sosiologi pada abad ke-19 dilatar belakangi oleh ketidakmampuan pendekatan-pendekatan yang ada sebelumnya dalam menjelaskan fenomena sosial yang kompleks akibat revolusi. Pendekatan lama yang dianggap tidak lagi memadai oleh para perintis sosiologi seperti Auguste Comte adalah pendekatan yang berciri. Oke, untuk nomor 2 ini, jadi kelahiran sosiologi yang digagas oleh Auguste Comte, yaitu para perintis sosiologi, berargumen bahwa untuk memahami masyarakat industri yang baru dan penuh gejolak, diperlukan cara pandang baru
yang melampaui metode-metode lama. Nah, sekarang kita cek opsinya satu persatu. Opsi A, empiris yang berbasis pada pengumpulan data dan fakta di lapangan. Nah, ini adalah ciri dari sosiologi itu sendiri, bukan pendekatan lama yang ingin ditinggalkan. Jadi opsi A ini salah. Kemudian opsi B, ekonomis yang berfokus pada mekanisme pasar dan akumulasi modal. Nah, meskipun ini penting, analisis ekonomi klasik saat itu dianggap belum cukup untuk penjelasan seluruh kompleksitas perubahan sosial, termasuk isu moral, keluarga, dan solidaritas. Jadi, opsi B juga kurang tepat. Lanjut opsi C, filosofis dan teologis yang bersifat spekulatif dan dogmatis. Nah, opsi C ini adalah jawaban yang tepat. Sebelum sosiologi lahir, penjelasan tentang tatanan masyarakat didominasi oleh filsafat yang mengandalkan spekulasi dan logika secara abstrak, dan teologi yang bersumber dari dogma keagamaan. Nah, si Auguste Comte ini merasa kedua pendekatan ini tidak lagi memadai karena tidak didasarkan pada bukti nyata atau empiris, dan tidak mampu menjelaskan perubahan sosial yang begitu cepat dan radikal. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Sekarang kita cek opsi D, psikologis yang menekankan pada alam bawah sadar dan memotivasi individu. Pendekatan psikoanalisis ini baru berkembang di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, setelah sosiologi mulai mapan. Selain itu, fokusnya pada individu berbeda dengan fokus sosiologi pada struktur dan fenomena sosial. Jadi opsi D juga kurang tepat. Lanjut, yang terakhir opsi E, historis yang hanya mendokumentasikan peristiwa secara kronologis. Nah, meskipun sosiologi menggunakan data sejarah, para perintisnya mengkritik pendekatan sejarah yang sering kali hanya mencatat peristiwa tanpa mencari pola-pola atau hukum-hukum sosial yang mendasarinya. Nah, sosiologi ingin menjadi lebih dari sekedar deskripsi, yaitu menjadi ilmu yang mampu melakukan analisis dan generalisasi. Jadi opsi E juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 3. Pemerintah kota membangun sejumlah apartemen bersubsidi untuk warga berpenghasilan rendah di pusat kota. Namun setelah beberapa tahun, ditemukan bahwa tingkat putus sekolah pada anak-anak yang tinggal di apartemen tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kota. Warga mengeluhkan biaya transportasi yang mahal untuk mencapai sekolah-sekolah berkualitas yang lokasinya jauh dari apartemen. Dalam menghadapi masalah ini, tindakan yang paling mencerminkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan sosiologis akan mencari akar masalah pada sistem atau struktur sosial, bukan pada individu. Sekarang kita cek opsinya satu persatu. Opsi A, memberikan hukuman kepada orang tua yang anaknya putus sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan. Nah, opsi A ini adalah pendekatan represif yang mengabaikan kendala nyata yang dihadapi warga, yaitu masalah biaya dan jarak. Jadi kurang tepat. Sekarang opsi B, menyelenggarakan seminar tentang pentingnya pendidikan bagi para penghuni apartemen. Nah, opsi B ini adalah pendekatan psikologis yang mengasumsikan masalahnya adalah kurangnya kesadaran atau motivasi, padahal masalah utamanya adalah kendala ekonomi dan geografis. Jadi opsi B juga kurang tepat. Lanjut, opsi C, menganalisis kebijakan tata kota dan aksesibilitas fasilitas publik sebagai penyebab munculnya kesenjangan. Nah, opsi C ini adalah pendekatan sosiologis yang tepat.
Seorang sosiolog akan melihat bagaimana kebijakan penempatan apartemen atau tata kota dan kurangnya akses terhadap sekolah berkualitas atau aksesibilitas fasilitas publik secara sistemik menciptakan kesenjangan pendidikan. Solusinya bisa berupa rekomendasi untuk menyediakan transportasi sekolah bersubsidi atau membangun sekolah baru di dekat lokasi tersebut. Oke, jadi jawaban yang benar adalah C. Kemudian kita cek opsi D. Melakukan survei untuk menghitung secara pasti persentase anak yang putus sekolah di lokasi tersebut. Nah, opsi D ini adalah langkah awal pengumpulan data. Meskipun penting, peran sosiolog tidak berhenti di sini. Mereka harus menganalisis mengapa data menunjukkan hasil yang demikian. Jadi D ini juga kurang tepat. Lanjut terakhir opsi E. Menyarankan agar warga mencari pekerjaan dengan gaji lebih tinggi agar mampu membiayai transportasi anak. Nah, ini adalah saran yang tidak realistis dan kembali menyalahkan individu. Seolah-olah mereka tidak berusaha tanpa mempertimbangkan keterbatasan struktural dalam pasar kerja. Oke, jadi nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah yang C. Lanjut soal nomor 4. Sebuah perusahaan besar menerapkan kebijakan jam kerja fleksibel yang memungkinkan karyawan memulai dan mengakhiri kerja kapan saja, asalkan total jam kerja terpenuhi. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan karyawan. Hasilnya, karyawan level manajer, mayoritas laki-laki, melaporkan tingkat kepuasan kerja yang tinggi karena bisa mengatur jadwal untuk olahraga atau urusan pribadi. Karyawan level staff, banyak diantaranya adalah ibu pekerja, melaporkan tingkat stres yang meningkat. Mereka merasa tertekan untuk selalu siaga membalas email di luar jam kerja dan kesulitan mengatur jadwal dengan pengasuhan anak. Manakah perspektif sosiologis yang paling tepat untuk menjelaskan perbedaan dampak kebijakan tersebut? Oke. Jadi ini adalah ada dua perspektif atau perbedaan dari dampak kebijakan jam kerja fleksibel. Sekarang kita cek opsi jawabannya satu persatu. Opsi A. Perbedaan ini menunjukkan bahwa karyawan level staff belum mampu beradaptasi dengan budaya kerja modern dan fleksibel. Nah, kalau menyatakan bahwa staf belum mampu beradaptasi adalah asumsi non-sosiologis yang mengabaikan kendala struktural yang mereka hadapi. Ini penjelasan yang menyalahkan korban. Ini kurang tepat. Kemudian opsi B. Kebijakan tersebut secara netral memperlihatkan siapa yang punya manajemen waktu baik dan siapa yang tidak. Nah, kalau mengaitkan keberhasilan dengan manajemen waktu, individu adalah penjelasan psikologis, bukan sosiologis. Sosiologi akan melihat faktor sosial yang lebih besar. Jadi, opsi B ini penjelasan individualistis atau psikologis. Jadi, kurang tepat. Opsi C. Makna fleksibilitas ditafsirkan secara berbeda. Bagi manajer, ia bermakna otonomi. Bagi staf, ia bermakna ketidakpastian. Nah, pilihan C ini benar sampai batas tertentu, namun kurang kuat karena tidak menjelaskan mengapa makna itu berbeda. Perbedaan makna itu sendiri adalah hasil dari posisi sosial dan kekuasaan yang berbeda. Jadi opsi C ini teori interaksionisme simbolik. Jadi opsi C juga kurang tepat. Sekarang kita cek opsi D. Kebijakan yang tampak setara ini pada praktiknya mereproduksi struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan gender yang sudah ada di perusahaan dan masyarakat. Nah, opsi D ini adalah
analisis sosiologis terbaik. Nah, kebijakan fleksibel tidak beroperasi dalam ruang hampa. Ia masuk ke dalam struktur sosial yang sudah timpang. Yang pertama, struktur kekuasaan. Manajer memiliki otonomi dan kekuasaan lebih besar untuk benar-benar memanfaatkan fleksibilitas, sedangkan staf tidak memiliki kemewahan yang sama. Kemudian ketidaksetaraan gender. Kebijakan ini mengabaikan fakta bahwa beban ganda atau pekerjaan domestik dan pekerjaan formal masih lebih banyak ditanggung oleh perempuan atau ibu bekerja. Bagi mereka, fleksibilitas justru mengaburkan batas antara pekerjaan dan rumah, sehingga menambah beban alih-alih menguranginya. Jadi opsi D ini adalah teori konflik atau gender. Jadi opsi D yang tepat. Sekarang kita cek opsi yang terakhir, yaitu opsi E. Seiring berjalannya waktu, perusahaan akan mencapai keseimbangan baru di mana semua karyawan akhirnya bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan ini. Nah, pendekatan ini cenderung optimis dan kurang kritis terhadap bagaimana sebuah sistem dapat secara inheren menguntungkan satu kelompok di atas kelompok lain. Jadi opsi E juga salah. Jadi opsi ini adalah teori fungsionalisme struktural. Oke, jadi soal nomor 4 yang paling tepat adalah jawabannya D. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Fenomena cancel culture di mana individu atau kelompok secara massal menuntut akuntabilitas dari figur publik yang dianggap melanggar norma, seringkali terjadi di media sosial. Terlepas dari pro dan kontranya, bagaimana seorang sosiolog akan menganalisis fenomena ini sebagai gejala sosial. Oke, jadi sekarang kita cek opsinya satu per satu. Opsi A, ini adalah tindakan gegabah dari sekelompok warganet yang terlalu sensitif dan tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Nah, opsi A ini adalah penilaian moral, bukan analisis sosiologis. Nah, pendekatan ini berfokus pada karakter individu, bukan pada pola sosial yang lebih besar. Jadi opsi A kurang tepat. Lanjut, opsi B. Fenomena ini didorong oleh kebutuhan psikologis individu untuk merasa superior secara moral dengan menghukum orang lain. Nah, opsi B ini adalah penjelasan dari sudut pandang psikologi sosial. Meskipun bisa menjadi salah satu faktor pendorong, ini tidak menjelaskan bagaimana tindakan individu ini terorganisir menjadi sebuah gerakan kolektif yang memiliki fungsi sosial. Jadi B juga kurang tepat. Sekarang opsi C. Ini adalah bentuk baru dari kontrol sosial di era digital, di mana kolektivitas daring menegakkan norma dan memberikan sanksi informal. Nah, opsi C ini adalah analisis sosiologis yang paling tepat. Jadi sosiologi memandang cancel culture sebagai mekanisme kontrol sosial supaya masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya. Di era digital, media sosial menjadi arena di mana publik atau kolektivitas daring dapat menegakkan norma atau aturan tak tertulis tentang apa yang pantas dan tidak pantas, dan memberikan sanksi informal seperti hujatan, boikot, atau tuntutan pemecatan kepada mereka yang dianggap menyimpang. Nah, ini adalah cara masyarakat meskipun secara tidak terpusat dan terkadang kacau untuk meregulasi perilaku anggotanya. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang C. Sekarang kita cek opsi D. Cancel culture murni merupakan produk dari algoritma media sosial yang dirancang untuk mempromosikan konten yang memicu kemarahan. Nah, opsi D ini adalah pandangan
Determinisme teknologi. Meskipun algoritma berperan dalam menyebarkan informasi, tapi dia bukanlah satu-satunya penyebab. Nah, algoritma hanya memperkuat sentimen dan dinamika sosial yang sudah ada. Jadi sosiologi melihat interaksi antara teknologi dan masyarakat, bukan teknologi sebagai satu-satunya penentu. Jadi opsi D juga kurang tepat. Yang terakhir opsi E. Tindakan ini tidak sah karena hanya lembaga hukum formal yang berhak memberikan sanksi kepada seseorang. Nah, opsi E ini adalah perspektif hukum formal. Sosiologi mempelajari semua bentuk sanksi, baik formal, yaitu hukum atau pengadilan, maupun informal, yaitu gosip, cemoohan, pengucilan, termasuk cancel culture. Bagi sosiologi, sanksi informal sama nyatanya dan sama pentingnya untuk dipelajari sebagai mekanisme penjaga keteraturan sosial. Jadi E juga kurang tepat. Jadi soal nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Oke, selesai sudah pembahasan kita untuk soal harian TKA mata uji pilihan sosiologi. Buat teman-teman yang mau update terus pembahasan soal harian TKA, silahkan di subscribe YouTube kita di Trisukses ID. Dan juga jangan lupa di follow sosial media kita di Instagram dan TikTok Trisukses ID. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di pembahasan soal berikutnya.